Saat situasi masih tegang dampak kericuhan, sejumlah orang justru memanfaatkan untuk mengambil besi sisa puing mobil yang dibakar massa Jumat malam. Besi bangkai mobil yang hangus terbakar tersebut dijual ke pengepul besi bekas. Sejumlah orang menjara besi bekas dari 8 puing mobil yang dibakar massa di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Dengan kemampuan yang cekatan, para penjara mempreteli satu persatu bagian mobil seperti pintu, kap mesin hingga pelek ban. Warga yang mengambil besi bekas dari puing mobil yang hangus terbakar mengaku akan menjual bagian dari mobil tersebut ke pengepul untuk mendapatkan uang tambahan. Yang bekas bakar kiloin aja lah. Dijual di rongsok gitu ya? Rongsok ini yang Madura. Ini dari semalam atau baru hari ini Pak ngambil Pak? Dari pagi. Dari pagi. Udah dapat apa aja Pak? Malam. Sudah dapat apa aja Pak ngambil ini? Sebelumnya, kericuan terjadi di kawasan Simpang 5 Senen yang terjadi pada Jumat malam yang menimbulkan sejumlah kerusakan. Tidak hanya merusak fasilitas umum, massa juga membakar 8 mobil yang terparkir di bahu jalan Usman Harun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, petugas melakukan bersih-bersih. Petugas membersihkan serpihan kaca, bekas petasan, hingga bangkai mobil yang habis terbakar. Petugas membersihkan bekas petasan dan bangkai kendaraan yang habis terbakar yang berada di depan gedung DPRD Jawa Barat. Petugas juga membersihkan puing-puing pasca unjuk rasa. Sementara aparat berjaga di sekitaran area lokasi gedung DPRD. Masa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pengemudi Ojek Online pada Jumat kemarin unjuk rasa baru membubarkan diri pada Sabtu dini hari. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung meninjau sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa pada Jumat kemarin. Seperti inilah wajah pusat kota Bandung Sabtu pagi pasca unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Pasca demo, kendaraan dan fasilitas umum rusak di kawasan Jalan Insinyur Juanda Dago. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Sejumlah petugas telah dikerahkan untuk melakukan pembersihan dan inventarisasi kerusakan. Warga Bandung, insya Allah kita semua dari forum pimpinan kota, wali kota, Kapolres, Dandim, para komandan pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, ini jaksa dan juga dari pengadilan itu bersama-sama dengan seluruh kewilayahan akan dijaga kondisivitas kota Bandung akan kembali normal di weekend ini. Semua retail akan kita buka, jangan khawatir. Suplai beras aman, tidak ada kepanikan atau panik buying. Jadi insya Allah semua akan dijaga kembali ke normal. Untuk para wisatawan, hasil pengecekan kita memastikan bahwa tidak ada hotel atau tempat wisata yang diserang. Semuanya aman, alhamdulillah baik. Jadi wisatawan tidak perlu khawatir. Kami dari pemerintah kota. Keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan telah mengirim surat resmi permohonan untuk melanjutkan penyelidikan kematian Arya Daru. Melalui penasihat hukumnya, keluarga Arya Daru Pangayunan mulai bergerak menindaklanjuti pernyataan persnya pekan lalu. Keluarga ADP telah resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Surat berisi permohonan melanjutkan penyelidikan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Pihak keluarga tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada unsur pidana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait dengan kematian Arya Daru Pangayunan.
Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Panggayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1 dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2. Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Selain itu, keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.